Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lensa Islam yang dirahmati Allah, akal dan nafsu menjadi ciri manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Tidaklah heran, dalam penciptaannya manusia adalah makhluk ciptaan yang sebaik-baiknya. Akal sendiri merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan akal manusia bisa menggali berbagai ilmu dan alam sehingga kita bisa makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nafsu bisa dijadikan sarana salah satunya untuk mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Sayangnya, jika kita tidak bisa mengendalikannya, nafsu ini malah membawa dalam kesesatan. Dalam penciptaannya sendiri, banyak riwayat yang mengisahkan perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nafsu. Konon dikabarkan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal dan nafsu. Ketika menciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal berbalik dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau?" Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa taala pun menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Allah kemudian memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu kembali berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kembali dan berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab,
Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, wahai nafsu, sekarang kau masuklah bersama tubuh anak Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah. Nafsu juga diciptakan sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam, yang mana tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.